teman-teman, di video kali ini saya mau men-sharing cara penanganan begonia yang bermasalah. Ini begonia saya seperti ini kondisinya. Ini super jumbo ya teman-teman. Kalau yang di grup begonia Indonesia mungkin pernah melihat saya memposting ini keong pelangi super jumbo. Potnya saja ini ukuran 40-an ke atas. Jadi seperti ini teman-teman. Ini kenapa ini adalah insiden yang tidak terduga. Kronologinya dia kan saya taruh di rak yang itu tuh, rak yang tinggi. Cuman karena ada kucing berantem, jadi dia jatuhnya parah ya teman-teman. Ini memang tumpah, ininya keluar, jadi akarnya sudah pasti terganggu, stres berat keluar dan media tanamnya menimpa si begonia ini. Nah sebenarnya teman-teman kalau terjadi seperti itu harus langsung disungkup, ditanam kembali, disungkup untuk mengistirahatkan akarnya yang stres, jadi mirip tanaman yang kita beli online. Cuman karena waktu itu saya sibuk, jadi ini terlambat penanganan. Saya sungkupnya sudah setelah 2 hari kemudian. Jadi karena dia stres, dia terserang busuk batang teman-teman seperti ini. Nah, sedih banget ya. Cuman ini saya mau mencoba untuk menyelamatkan, minimal mendapat bibitnya lagi ya untuk ditanam kembali. Nah, untuk busuk batang karena dia masih ada titik-titik nih. Ini calon tunas atau bisa kita bikin calon akar baru, jadi menanam bonggol. Tapi sebelum kita tanam, kita harus membuang dulu bagian yang busuk. Jangan lupa untuk mensterilisasi peralatannya seperti pisau dan gunting, minimal dicuci dengan sabun cuci piring yang antibakteri. Seperti ini ya teman-teman. Oh iya, sebelumnya siapkan dulu 1 siung bawang merah, dipotong 2 seperti ini aja. Bisa juga pakai obat perangsang akar. Saya lupa nama istilah pertaniannya. Perangsang akar udah umum ya kalau di kalangan pecinta tanaman hias. Kalau tidak punya, kebetulan saya tidak punya, jadi pakai ini. Karena bawang merah ada CPT-nya, zat pengatur tumbuh, sama fungsinya dengan yang obat perangsang akar tersebut. Nah, setelah dibersihkan, siapin juga media tanamnya dulu. Dibersihkan seperti ini teman-teman. Kemudian ini jadi ceritanya terpaksa saya pecah-pecah ya teman-teman, dipecah untuk mendapatkan bibitnya yang mana yang masih bisa diselamatkan. Disemprot dengan B1, jangan direndam. Disemprot dengan B1 seperti ini 1 ya. Diangin-anginkan sampai agak kering. Oh iya, tunggu. Ini bersihkan emang sampai benar-benar bersih. B1 dicampur dengan fungisida anti jamur. Bisa merek apa aja, bisa Antrakol atau apa aja. Nah, ini saya cabut yang bagian besarnya. Yang tadi ini dia 3 rumpun ya, cabut ya. Cabut. Ini kalau dilihat teman-teman, akarnya masih sehat ya. Masih sehat nih, putih. Kan akar begonia putih, kalau dia berwarna hitam atau coklat itu berarti nggak busuk akar. Medianya juga masih bagus sebenarnya, cuman karena dia bermasalah, jadi saya mau ganti ke media yang tur tanahnya biar dia lebih cepat kuat. Ini perlahan-lahan ya teman, sebisa mungkin, sesedikit mungkin mengganggu akarnya. Ini akar yang atas ini yang mati. Ini kita potong dulu, potong saja yang sudah
mati. Ini bisa ditanam. Operasi. Ini dipotong saja teman-teman sampai ke ujung, nggak usah disisain karena apa? Pertahankan yang masih agak bagus ya. Nah, ini masih bisa nih. Ini yang udah mati dibuang aja. Untuk mempercepat pemulihan, jadi dia lebih fokus ke pemulihannya daripada mau menghidupkan nih daun-daun yang udah parah. Nah, seperti ini teman-teman. Ini masih bagus. Ini juga nih ujungnya sudah begini. Potong aja. Ini bonggolnya besar ya teman-teman, jadi harapan hidupnya sebenarnya masih ada. Nah, ini butuh dijaga. Kemudian cut lebih mana di pot. Oke teman-teman, usahakan ada daun yang tersisa, daun yang besar, karena dari pengalaman saya kalau kita botakin lebih susah dia bertumbuhnya ya. Usahakan ada satu, kalau ini sudah besar baru ini kita potong. Nah, sudah seperti ini. Bersihkan juga yang kering-keringnya teman-teman, karena ini bisa mengundang hama, karena kan dia lagi sakit ya, istilahnya kalau orang dia lagi sakit, lagi lemah, dia lagi tidak bisa dikasih pupuk. Paling yang kita bisa kasih asupan B1 doang. Ini dibersihkan sampai sebersih-bersihnya yang kering-keringnya, biar mempercepat pemulihan sama menghindari mengundang hama. Nah, setelah seperti ini akarnya masih bagus ya teman-teman. Usahakan akarnya sesedikit mungkin terganggu, makanya karena dia medianya andam bambu, saya tidak mengeluarkan karena dia udah menyatu nih, sudah menyatu dengan ini. Kemudian kita semprot dengan ini fungisida dicampur dengan B1. Kenapa tidak direndam? Karena ya itu kondisinya masih lemah, dia rawan busuk. Nanti bukannya sembuh stresnya, malah dia busuk akar. Setelah seperti ini B1 kan buat meredakan stres akar ya. Kenapa dia stres? Karena ya itu kan dia tumpah. Atasnya juga bisa sekalian ke daun. Nah, setelah seperti ini teman-teman, kita diamkan sebentar. Miringkan, kita angin-anginkan sebentar, jadi tidak untuk mencegah akar busuk. Nah, ini jangan langsung ditanam, dianginkan sekitar 15 menit sampai 20 menit. Nah, yang tadi, yang ini, yang rumpun ketiganya, yang busuknya itu udah dipotong dari sini, dioleskan. Setelah didiamkan, tadi kan saya semprot B1, diamkan agak kering, kita gosok dengan bawang merah. Ini untuk merangsang pertumbuhan akar. Ya 50-50 sih kemungkinannya, bisa tumbuh bisa juga mati, tapi harus dicoba. Ini diamkan juga 15 menit, jangan langsung ditanam, dia langsung busuk kalau kita langsung tanam. Nah, ini jadi agak setengah kering gitu teman-teman, baru kita tanam. Sementara menunggu dia kering, kita siapkan media tanamnya. Nah, itu kuncinya ya teman-teman, jangan langsung ditanam, angin-anginkan dulu, jadi dia keserap di akar tapi tidak mengendap di akar, jadi dia tidak busuk, karena dia rawan, kerawanan dia busuk akar itu naik 2 kali lipat dibanding dia dalam kondisi sehat ya, sama kayak orang aja. Ini saya menyiapkan media tanam yang saya pakai sekarang ini untuk merawat begonia yang lagi sakit ini, menggunakan yang ala Brastagi, maksudnya yang dia yang kebanyakan tanah, tapi bukan tanah sembarangan, tapi tanah humus. Ini bisa humus bambu, bisa humus hutan, terserah, yang penting tanah humus, tanah gembur, dicampur dengan
dengan perbandingan 80-20. Jadi tetap yang lebih banyak ke tanahnya. Kenapa saya menggunakan tanah? Karena dia lebih cepat memulihkan stres dari akar ya dibanding yang andam-andaman. Kalau untuk begonia yang lagi sakit. Ini untuk yang bagian yang paling besarnya. Taruh saja ya. Tidak untuk sementara tidak usah terlalu banyak. Jadi dia agak ke dalam gitu. Semprot juga B1, air B1 dicampur dengan fungisida. Jangan disiram ya teman-teman, jadi nggak becek. Nah, ini tunggu juga 10 menit. Teman-teman, ternyata ini busuknya sudah sampai sini nih. Ya, copot. Terpaksa harus saya potong. Anggaplah ini jadi seperti dipecah-pecah ya teman-teman, buat jadi banyak. Semoga kita berhasil menumbuhkannya kembali. Ini harus dibuang total busuknya ini karena akan menyebar kalau nggak dibuang. Ini jadi dipotong lagi. Masih ada calon-calon akar baru sih. Jadi masih ada harapan. Dibuang. Sudah. Semprot lagi. Jadi ini belakangan ya. Ini aja duluan deh. Ini juga dipotong. Ini bonggolnya besar teman-teman. Jadi masih besar kemungkinan dia selamat. Ini juga sudah ada calon-calon akar nih. Digosok bawang merah. Nah, ini biarkan lagi dulu teman-teman. Kita angin-anginkan dulu sebentar ya sebelum ditanam. Ini ada cara tanamnya, nggak bisa ditanam seperti semula. Ada tekniknya. Nah, didiamkan dulu sebentar. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one time for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No, come on baby, let me tell you one time that our fire, that I love it till you never break apart. And we're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Teman, setelah selesai kita tangani, kita tanam lagi dan selesai kita supuk seperti ini, kita taruh di tempat teduh.
Untuk interval waktunya tidak bisa kita tentukan ya, pokoknya kita taruh di tempat teduh sampai dia membaik, sampai ada tunas baru, sampai ada calon-calon daun yang baru dan sudah bisa dilepas cagaknya. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, tidak bisa saya tentukan. Nanti saya akan review lagi ke kondisinya, semoga terselamatkan jika sudah ada daun baru. Nanti saya review lagi mungkin 1 bulan lagi dari sekarang. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai di sini dulu video kali ini, penanganan untuk begonia yang fresh dan sekaligus cara menanam bonggol ya, bonggol yang masih ada daunnya. Semoga bermanfaat. Salam satu mobil. Yeah.